captionnya ketika harus masang kateter urin atau DC untuk pasien cowok. Mana udah cakep seumuran lagi. Dan menurut aku pribadi, kateter itu udah menjadi hal yang umum buat orang-orang di rumah sakit, dan buat beberapa pasien juga udah tahu. Ramenya konten ini juga karena mereka saling berbagi pengalaman gitu. Coba deh kalau misalnya itu nggak ada pengalaman, ya mungkin nggak rame kan, berarti memang aku aja yang ngerjain kayak gini. So aku harap jangan salah paham dan mikir aneh-aneh. Dunia kesehatan itu ya kayak gini, kalau bagi yang nggak tahu tabu, tapi ya aku harap karena udah tahu ya jangan tabu. Nyomong santuy people. Stick. Welcome back again bareng Mamang dan Nyonyo alias Nyomang alias Nyonyo dan Mamang alias apa sih anjing, gua ngomong apa? Katanya jangan ngomong anjing kasar katanya. Oh iya, apa sih? Gua ngomong apa? Nggak mau sambil ngepot? Ntar aja. Oke. Sebelum ini ada yang lagi rame nih, Nyom membagongkan dari Twitter, TikTok, Twitter, Instagram, pokoknya di seluruh medsos gitu lagi rame gitu ya. Jadi sayang kalau tidak kita nimbrung untuk pansos keramaiannya gitu. Tapi sebelum mulai, Nyo, ngapain dulu nih, Nyo? Jangan lupa dipencet Apanya? Subreknya dipencet biar apa sih subreknya dipencet? Biar dapat Mas Golden. Biar dapat Mas Golden ternyata santuy people. Saya tidak tahu, Nyonya lebih tahu ternyata, wadididau. Jadi ini kita langsung meluncur Cus ke Twitter. Dari Twitter dulu ini karena digorengnya di Twitter ya. Kalau di TikToknya udah di private nyokonnya Nyo. Maksudnya video-videonya ya gitu ya. Jadi di postingan Twitter nih ada captionnya simple, dis nggak sanggup berkata-kata lagi gua gitu. Nah buat yang nggak tahu dis itu apa? Discord. Apaan sih? Itu dis gitu kan? Iya. Apa artinya? Apa? Aku nanya. Loh, saya juga nggak tahu. Oke. Tahu karena Twitter ya. Bukan. Ini apa sih? Postingan apa sih? Kalau dibuka, ini ada screenshotan dari TikTok ya nih. Ini sih ada captionnya ketika harus masang kateter urin atau DC untuk pasien cowok. Mana udah cakep seumuran lagi. Ini postingan dari Nakes gitu kan. Terus di sini komen-komennya pada aku aja yang gantiin Bang, nggak digaji nggak apa-apa, yang penting cowoknya good looking. Mau jadi perawat apalagi bagus, nggak dipasang kateter malah dimasuk mulut gitu. Aduh, walaupun tidak bisa memiliki, setidaknya sudah melihat. Kebayang sampai ke kos. Dia respon pengen amnesia tapi sayang katanya ini. Mungkin Mbak Nakes ini bermaksud bercanda-canda, tapi kita lihat dulu videonya ya. Di sini nggak ada videonya, tapi di sini ada audionya. Diceki-ceki bisa nggak ya? Takutnya musik gitu lah ya. Let's play. Oh musik beneran. Aduh. Oh, cuman gitu doang. Jadi mungkin apa ya? Ketika aku harus masang kateter urin DC untuk pasien cowok, mana udah cakep seumuran lagi gitu. Gemes mungkin. Mungkin gemes, tapi ya kalau kita ceki-ceki, postingan ini tuh menimbulkan pro kontra. Pro-nya ya itu yang tadi yang aku aja gantiin, iya apalagi ini diiyakan gitu kan maksudnya. Kontranya karena ini secara nggak langsung bisa dibilang sebagai pelecehan sih, pelecehan pasien. Kalau dari komen-komen nanya Nyo ya. Kita comeback again lagi ke Twitterland ini ya. Nah di sini juga mbaknya klarifikasi, tapi malah bikin netizen malah makin panas gitu ya kan. Masalahnya kan ini disinggung soal kode etik Nakes gitu ya. Jadi kayak dulu ada kasus juga gitu yang dokter kandungan cewek yang kayak gimana gitu pokoknya gitu, cowok terus dia gimana gitu lupa. Dulu ada kan. Nah ini Nakes juga katanya, terus pelecehannya mengarah ke pasien-pasien cowok berarti kan. Kalau menurut netizen nih gitu kan. Kita lihat dulu clarification-nya. Aku lihat pengalaman teman-teman yang pernah ngelakuin hal yang sama dengan aku. Ya mungkin kalau cara aku ngonten salah, aku minta maaf yang sebesar-besar, tapi gak ada sama sekali buat menjatuhkan perawat atau apa. Enggak sama sekali. Aku loh perawat, gak mungkin aku menjatuhkan profesiku. Dan menurut aku pribadi, kateter itu udah menjadi hal yang umum buat orang-orang di rumah sakit, dan buat beberapa pasien juga udah tahu. Ramenya konten ini juga karena mereka saling berbagi pengalaman gitu.
Coba deh kalau misalnya itu nggak ada pengalaman, ya mungkin nggak rame kan, berarti memang aku aja yang ngerjain kayak gini. So aku harap jangan salah paham dan mikir aneh-aneh. Dunia kesehatan itu ya kayak gini, kalau bagi yang nggak tahu tabu, tapi ya aku harap karena udah tahu ya jangan tabu. Tapi setuju sih. Heeh. Karena ya emang ya pasang kateter itu loh. Cuman Cuman masalahnya mungkin salahnya dia kenapa dikontenin sih. dikontenin ekspresi gimana ya, agak rancu juga sih. Tapi kalau dari kata-kata dia ya kalau yang nggak tahu jangan tabu apa ya, pokoknya Kalau tabu untuk apa yang nggak tahu emang tabu. Iya, nah masalahnya kalau kita bandingkan yang tahu dengan yang nggak tahu itu lebih banyak yang nggak tahu gitu. Pasti, Iya kan? pasti. Jadi wajar kalau tabu. Nah justru harusnya menurut aku nih ya, karena mikir ini tabu nih gitu. Kayak gini deh bahasa TV, contohnya bahasa TV dead air gitu kan. Itu kan untuk orang TV nggak tabu bahasa itu, tapi sedangkan ini lebih banyak masyarakat biasa dibanding orang TV gitu. Jadi ya diganti bahasanya dengan bahasa umum gitu kan. Begitu maksudnya cara nyampeinnya gitu. Kalau dari videonya kan dia kayak menunjukkan ekspresi aduh gemes gitu kan. Kalau giliran harus pasang kateter pasiennya cowok. Mungkin kalau misalnya dia bikin video itu untuk di-share di kalangan para perawat dan dokter, mungkin ya Pak ya, lebih ke apa sih namanya? Ya udah gitu, ngerti gitu. Bercanda. Ini tahu jokes bercanda. internal gitu ya. Iya, bener-bener setuju. Ini jokes internal yang dia lempar ke, berarti jatuhnya kayak ini ya, apa namanya? Salah forum, iya betul. Kalau dia bilang ya udah wajar di dunia ini juga tahu ya. Nah, cuman kan ya bener kata dia tadi kan, dia bilang mungkin bagi orang yang nggak tahu ini tabu lah. Justru dia upload di TikTok gitu loh. Lebih banyak di yang nggak tahu gitu. Jadinya ya rame. Gitu. Nggak salah juga. Sebenarnya dia nggak salah, cuman dia salah tempat aja. Salah forum gitu. Salah tempat aja. Salah forum, kenapa diposting di sosmed gitu. Coba baca komenannya yang dia klarifikasi. Sebagai perawat, ini ada perawat juga nih angkat bicara. Sebagai perawat saya mohon maaf dan mengecam tindakan ini tindakan pelecehan seksual terhadap pasien. Tuh perawat sendiri yang bilang nih. Merendahkan martabat pasien dan mohon @dpp_ppni menindaklanjuti ini. Tolong bijak dan hati-hati membuat konten bahwa melanggar privasi pasien sama dengan melanggar kode etik gitu. Nah kalau misalnya melanggar privasi pasien gitu, itu nggak termasuk menurutku, karena dia nggak spill namanya, nggak spill bentuknya, cuman bilang nih ada aku pasang kateter cowok nih gitu doang ya. Berarti menurut aku lebih arah ke kode etik gitu lah ya. Iya. Salah forum. Nah ini ada lagi nih yang menelusuri netizen Twitter, emang badi didawa ternyata pas dicari nemu beberapa konten perawat yang ngomongin kateter cowok. Mereka tahu nggak sih kejadian dokter Kevin Samuel? Iya, dokter Kevin Samuel yang dokter ini apa namanya kandungan. Iya, yang katanya dari ekspresinya segala macem. Nah ini sampai di screenshotin nih. Kalau ngetik kateter cowok di TikTok pencarian ini banyak munculnya nih. Ketika aku pasang kateter cowok yang masih lajang segala macem. Nah ini pernah nggak sih kalian masang kateter laki-laki udah nyuruh relax juga tapi tiba-tiba malah ereksi gitu. Terus kateter cewek, kateter cowok gitu. Milih kateter cowok. Ikut kakak pasang kateter pasien baru cowok dan ternyata pasiennya seumuran kita. Tuh jadi apa ya? Sebenarnya ini kan apa ya? Sama rahasia dapur. Iya. Dapur suatu instansi gitu. Diangkat ke umum, ke publik gitu. Jadinya ya apa ya? Melanggar kode etiknya sih. Ketika aku pasang kateter sama cowok yang masih lajang tuh. Sama kayak ini yang kasus si siapa kemarin, Yeremia. Ya, lebih milih kayak gitu. Nah, sekarang misalnya kalau aku masuk ke rumah sakit terus perawatnya ini mau dipasangin kateternya, kamu worry nggak jadinya? Ya iyalah. Tuh kan jadi efek worry ke apa ya? Apa ya disebutnya ya? Ke keluarga pasien gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya normal ya sebelum konten ini rame gitu, konten kateter ini rame, pasti nggak akan worry itu karena memang tugasnya dan memang seperti itu harusnya gitu kan ya. Dan karena kejadian yang apa sih namanya, yang apa sih yang tadi dokter siapa itu? Kevin Samuel. Nah kan abis dari situ kan kayak banyak setelah kejadian itu kalau nggak salah ya banyak orang-orang yang nggak mau dokternya cowok. Ya dokter kandungannya cowok gitu kan. Jadi kayak ngerusak image. Nah ini juga aku ngerti kenapa ada perawat juga yang komen gitu. Nah balik lagi itu takut ngerusak image para perawat gitu. Kan kalau kita lihat kontennya kayak gini ya, itu tuh
apa ya, bukan image nakal ya, lebih ke kayak aduh jadi ngeri nih gitu ya. Ternyata dia ada apa ya, image gatel. Ya itu dari tadi kepikiran. Takutnya malah ngecap image gatel sama perawat cewek yang ngurusin kateter cowok gitu. Takutnya gitu kan, disayangkan. Nah ini nih, ada yang tambahin lagi, bisa-bisanya cuma buat seru-seruan nih. Kan dia ada komennya, Viti ini cuma buat seru-seruan, dari aku juga gak nyebutin siapa pasiennya. Ini lebih ke sharing pengalaman dan aku yakin bukan cuma saya aja yang ngerasa gitu. Meski begitu kita tetap bekerja secara profesional karena kita udah punya ilmunya. Yuk ambil positifnya, banyak komen-komen yang isinya edukasi. Yang bener katanya tuh. Iya sayang, selalu berpikir negatif kok katanya. Bener banget, pernah pas praktek si cowok ngomong saya malu gak mau mbaknya yang masangin, saya mau perawat yang cowok aja masanginnya please katanya tuh. Nah itu sama kayak ini berarti yang case kandungan itu ya. Nah terus, nah kalau dengan kayak gini Mamang emang mau dipasangin kateter sama perawat cewek gitu kalau misalnya ada kejadian kayak gini? Enggak, jadi takut worry. Takut di-spill ya? Bukan di-spill. Apa tuh? Takutnya jadi bahan kontenan. Gue tadi habis jamurnya atau gimana. Maksudnya gitu kan, kita gak tahu kan ya. Iya. Takutnya jadi bahan kontenan gitu, jadi worry juga. Nah ini netizen TikTok emang sadis nih. Ada yang nanya, tolong bantu cari dari RS atau Vaskes mana. Kasihan pasien-pasien nanti jadi korban. Goblok, dipelihara, kambing tuh dipelihara anjir. Kambing dipelihara biar gede gitu, udah gede dijual. Dapet dong. Ruang HD RSUD Wonosari bukan ya? Hihi, sorry kalau salah. Bener banget tuh katanya di reply. Dan terus ada klarifikasi nih Nyo. Nih, sisi positifnya yang dia dapet ini dari Rumah Sakit Wonosari. Pernyataan klarifikasi menanggapi konten video yang sedang viral di media. Kami dari RSUD Wonosari menyampaikan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pegawai RSUD Wonosari, tetapi mahasiswa dari Universitas X, disensor ya, yang sedang praktik di RSUD Wonosari. Kejadian ini akan segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Wonosari. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. PPID RSUD Wonosari. Wait, kita meluncur ke Instagram ini. Berarti sebenarnya belum sah atau belum resmi jadi nakes kalau dilihat kayak gini. Berarti apa disebutnya, koas ya, masih koas. Praktek gitu iya, dia masih tercatat tercatat sebagai mahasiswa gitu di universitas, belum resmi jadi nakes gitu. Ya walah pantes, soalnya di klarifikasinya seakan-akan dia udah lama jadi nakes gitu. Kayak aku lihat pengalaman teman-teman yang pernah ngelakuin hal yang sama dengan aku. Ya mungkin kalau cara aku ngonten salah, aku minta maaf yang sebesar-besar, tapi gak ada sama sekali buat menjatuhkan perawat atau apa. Enggak sama sekali. Aku loh perawat, gak mungkin aku menjatuhkan profesiku. Dan menurut aku pribadi, kateter itu udah menjadi hal yang umum buat orang-orang di rumah sakit, dan buat beberapa pasien juga udah tahu. Ramenya konten ini juga karena mereka saling berbagi pengalaman gitu. Tadi barusan dia ngomongin hal yang umum buat beberapa orang di rumah sakit dan juga beberapa pasien, yes. Bukan hal yang umum untuk semua pengguna TikTok gitu, atau semua pengguna sosmed. Kayak umum tuh ya ini jaget jika gitu umum. Coba kita lanjut lagi menelusuri komen. Nah ini nih, kalau cowok yang begini auto diserang tuh sama kalimat pelecehan seksual, giliran cewek malah didukung. Syik GWS buat yang komen di TikTok mbaknya. Jadi di TikTok mbaknya tuh banyak yang support gitu kan, kayak maklumin aja gitu. Ini dia ngasih fakta yang terjadi di Indonesia. Kalau cowok yang melakukan kayak gini, konten kayak gini gitu, pasti langsung diserang. Iya benar kan. Nah ini ada pertanyaan nih Nyok. Sorry ini beneran tanya, yang kayak gini kan banyak banget di TikTok. Apa nggak melanggar etika profesi kesehatan ya? Mungkin melanggar ya, cuma yang apes mbak ini gitu, ya nggak? Yang apes mbaknya gitu. Soalnya di komentar yang ditulis sama Selena ini banyak kan dia nge-screenshot, bahkan sampai nih. Pernah gak sih kalian masang kateter laki-laki udah suruh relax juga tapi tiba-tiba ereksi gitu, terus lope-lope, dia kayak menikmati ereksinya gitu, kayak waduh gitu kan. Banyak banget, cuman ya emang yang apes ya mbak ini gitu. Ya ini matanya, lihat nih matanya tuh lope-lope gitu, ada lope-lope kayak lalalala gitu. Ya enggak gitu. Ini pasti satu people nanya nih, kalau Nyonya gimana matanya ngelihatnya nanti gitu. Gitu loh Nyo, mungkin banyak aja yang lagi apes gitu lah ya. Tapi ini ada postingan nih Nyo, komenan maksudnya. Begini soalnya pola pikirnya apa sih? Cirel apa ini akun Instagramnya ya, ada yang nge-record nih.
Punya pendidikan atau pekerjaan tinggi penting buat perempuan biar bisa lebih dihargai dan bantu ngeringanin beban pasangan. Tapi jangan lupa kodrat karena bakal jadi mak-mak. Enggak. Enggak juga, enggak semua pakai daster. Nyonya enggak. Oh gitu. Nih aku udah nge-follow TikToknya nih. Aku nih nunggu konten ini nih, nunggu di confirm dulu sama TikToknya, sama akun TikTok Meritabo kan di private tuh, terus aku follow, nunggu di apa namanya di confirm dulu kan, baru konten. Begitu udah di confirm, pasti lihat anjir di private semua videonya kan, anjing tau-tau gitu gua konten dari tadi gitu, gak usah nunggu-nunggu, gitulah ya. Tapi aku penasaran nih Nyok, kalau kita lempar ke Santuy People. Kan ini pro kontra nih. Aku pengen tahu point of view Santuy People sebenarnya ini kayak ya udah biasa aja gitu, atau menyetujui bahwa melecehkan, nggak etis aja gitu. Ya nggak etis sama melecehkan profesi nakes loh gitu. Closingnya lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mang Den cabut dulu dan ciao.